Kamu pernah gak sih kamu tahu kamu udah dewasa, bukan anak kecil lagi, tapi tiba-tiba masih ngerasa reaksi kamu ke suatu hal itu kayak anak kecil banget. Jadi kayaknya kalau ada satu pertanyaan ke aku, kayak hal apa yang kamu pelajari di umur 20-an dan itu sangat merubah hidup kamu dan cara kamu melihat diri kamu sendiri? Ya, self-awareness. Hello everyone, welcome back to your fall virtual bestie. Exactly, Jingas Jaib. Oke, jadi hari ini topiknya reparenting diri sendiri. Dan oh ya, aku mau garis bawahi dulu lagi-lagi sebelum mulai. Di sini aku nggak berusaha untuk teach you something and teach you about anything. Aku cuma pengen share apa yang aku pelajari, apa yang aku alami, dan apa yang aku pikirkan. Jadi let's just figure it out together. Kalau misalnya kamu merasa memang sebaiknya tuh harusnya gini juga loh kak, karena ternyata aku mencoba dan it works. Terus atau apalagi kamu punya pendapat, kamu boleh banget share di kolom komentar. So I'm not here to teach you guys again. Yeah, I'm just here to share anything that I want to share. Topiknya hari ini adalah reparenting diri sendiri. Kalau kamu baru dengar istilah ini, aku coba jelasin versi simpelnya kali ya. Atau mungkin aku kasih versi Google-nya biar kamu lihat dulu di sini, tapi aku bakal tetap jelasin versi yang aku pahami. Jadi reparenting itu gampangnya kamu mulai kasih ke diri kamu sendiri hal-hal yang kamu butuhin waktu kecil yang mungkin kamu belum sempat dapetin itu sepenuhnya. Dan aku mau bilang dari awal ya, kalau ini bukan tentang nyalahin orang tua kita. Orang tua kita, seusaha apapun mereka juga manusia biasa yang punya batasannya sendiri. Yang mungkin dulu juga nggak selalu tahu caranya. Jadi ini bukan soal siapa yang salah, tapi lebih ke oke, sekarang aku udah gede, sekarang aku udah dewasa. Aku perlu cari tahu aku mau ngapain sama semua ini. Sama semua ini tuh apa maksudnya? Sama semua yang ada di dalam diri aku, entah itu respon aku ke sesuatu hal, ke orang lain, dan hal-hal yang memang aku rasa perlu aku cari tahu penyebabnya, akarnya, supaya aku bisa hidup lebih tenang, lebih damai, lebih happy, lebih enjoy. Jadi ini lebih ke tentang aku, tentang diri kita sendiri. Nggak ada sangkut pautnya sama menyalahkan orang tua kita. Oke, dan aku baru sadar hal ini waktu aku mulai hidup jauh dari keluarga aku. Yap, aku ke boarding school waktu SMA, dan dari sana aku belajar tentang oh ternyata ini tuh nggak biasa ya, reaksi-reaksi atau emosi-emosi yang mungkin pas di rumah biasa aja atau nggak pernah muncul, tapi ternyata pas jauh dari keluarga dan reaksi itu muncul tuh kayak nggak oke. Atau ternyata ada beberapa reaksi yang aku punya yang aku tuh sebenarnya nggak suka, tapi oh ternyata aku punya reaksi-reaksi atau emosi-emosi itu. Yang tadinya di rumah itu semua drama emosional itu kelihatan wajar, tapi ketika aku punya circle aku sendiri, ketika aku masuk ke kehidupan yang jauh dari keluarga aku kan, dan di luar keluarga aku baru notice ada pola-pola yang keluar dari diri kita yang agak aneh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Kayak kenapa ya aku panik banget kalau aku deket orang tapi orang itu diem agak lama, kayak kita habis ngobrol terus tiba-tiba yaudah diem-dieman gitu, padahal ya kita bisa aja do nothing dan diam-diaman tapi samping-sampingan kan. Atau kenapa ya aku susah banget bilang enggak ternyata, walaupun aku tahu aku akan sedih ketika ngebantunya atau ketika aku ya melakukan hal yang dia minta, tapi nggak tahu kenapa susah banget bilang enggak atau nolak. Padahal kalau di rumah ya, kalau nggak mau tinggal bilang nggak mau, atau kita bisa bebas bilang enggak tanpa ngerasa bersalah dan tanpa ngerasa takut. Tapi nggak tahu kenapa di pertemanan atau di luar itu rasanya susah banget buat aku. Sampai aku capek sendiri, sampai aku harus nangis tiap malam karena aku harus melakukan sesuatu yang aku nggak mau. Dan ternyata ini common banget dialami orang-orang seumuran kita, which is 20-an, aku umur 21 tahun. Tapi dulu pas SMA waktu aku nyadar dan notice hal-hal ini, itu aku masih umur belasan, 18, 19. Tapi ya karena di umur segitu juga aku udah mulai jauh dari rumah sih. Jadi mungkin aku notice itu a bit early, which is kind of bad actually. Karena mau gak mau kalau jauh dari rumah itu harus bikin keputusan sendiri kan pasti. Dan pola-pola dari masa kecil yang dulu aman karena masih dilindungin sama rumah, sekarang kelihatan jelas banget karena kita udah harus hadapin dunia sendirian. Walaupun gak sendirian banget sih, aku masih bisa kalau orang tua aku or call my family, but you know what I mean. Aku mau jujur ya, waktu aku mulai belajar parenting ini, aku sempat stuck di fase yang cukup lama. Fase dimana aku terus-terusan mikir, tuh kan aku kayak gini tuh karena ini, aku jadi kayak gini gara-gara orang treat me this way, kenapa ya aku jadi kayak gini, pasti karena ini, pasti karena ini. I put the blame ke apapun, pokoknya apapun yang bisa aku salahkan itu aku salahkan ke sana, like I put it everywhere I could. Dan jujur aja itu memang mungkin bagian dari prosesnya sih aku rasa, and I cannot deny it, karena gimana pun kita perlu tahu dulu kan dari mana asalnya, dari mana pola ini datang, apa penyebabnya. Tapi masalahnya adalah, but the problem is, aku stuck di fase itu cukup lama.
Jadi aku terus-terusan menyalahkan semua hal, semua orang, dan terus-terusan tinggal di kepala aku tanpa pernah masuk ke, terus aku harus ngapain sekarang? Aku mau ngapain sekarang? What am I gonna do? Tanpa pernah masuk ke pertanyaan itu, ke momen itu, ke fase itu, kayak what am I gonna do now? Okay, I feel this way. Okay, I react this way. And then what? What I'm gonna do? Aku cukup lama stuck di fase what if, and it shouldn't be anything. Aku stuck terlalu lama di fase menyalahkan semua hal, semua orang, dan realisasi yang ngebesarin aku mikir, yang aku mau share ke kamu hari ini itu datang pas semakin kesini semakin aku sadar satu hal. Gak peduli siapa yang nyakitin kita, disengaja atau enggak, entah itu orang tua kita, orang-orang yang kita sayang, teman kita, pokoknya siapapun, luka yang kita bawa sampai dewasa, luka yang kita bawa sampai sekarang, itu tanggung jawab kita penuh untuk sembuhin. Ya, itu jadi tanggung jawab kita sendiri buat sembuh, maupun luka itu bukan luka yang kita mau dan bukan luka yang kita buat secara sengaja. Dan aku tahu ini fakta yang mungkin sulit untuk diterima atau didengar, karena pas aku belajar juga kayak, kenapa aku harus sembuhin luka-luka yang bukan aku penyebabnya. Tapi ya, beginilah dewasa. Kita juga gak mau terus-terusan tinggal dengan diri kita yang tidak nyaman, dan kita tahu ada jalan yang lebih baik yang buat kita lebih enjoy, lebih happy sama diri kita sendiri. And why not? Why not you do that and willing to do that and learn about that for yourself? Aku ulangin lagi ya biar jelas, karena ini memang bukan hal yang enak didengar, karena aku juga dulu di awal susah buat terima ini. Ini bukan berarti aku membenarkan apa yang mereka lakukan ke kamu, atau apa yang mereka lakukan ke aku, apa yang mereka lakukan ke kita. Enggak, sama sekali enggak. Kalau ada yang nyakitin kamu, itu tetap salah mereka, bukan kesalahan kamu. Tapi begitu kita udah dewasa, begitu kita punya pilihan, begitu kita punya kesadaran, kita nggak bisa cuma diem, nyalahin keadaan, nyalahin orang di masa lalu, nyalahin orang yang nyakitin kita, dan berharap luka itu sembuh sendiri. Percayalah, luka itu nggak akan sembuh dengan sendirinya. Katanya, time can heal. Waktu akan menyembuhkan luka-luka lama kamu. But, as I learn about it, it's not. And it don't. Ya, waktu nggak menyembuhkan ternyata. Mungkin waktu membuat kamu lebih ikhlas menerimanya dan lain-lain, tapi itu nggak menyembuhkan. Kalau ternyata reaksi kamu terhadap sesuatu itu lebih dari seharusnya, entah itu kamu irritate too quickly, easily annoy, atau kenapa ya aku gampang banget marah sama sesuatu, kenapa ya aku bisa sedih banget padahal dia cuma ya ngomong begitu doang. Aku tahu sensitivity orang itu beda-beda, and when it hurts for you, it hurts, no exception, and gak ada alasan apapun. Tapi pernah gak sih ngerasa kayak, kenapa ya aku reaksi ke sesuatu hal itu berlebihan banget, dan kenapa aku too overthink dan susah menerima sesuatu, kayak kenapa aku takut banget ditinggal, takut banget ditolak, takut banget sendirian dan lain-lain. Bukankah kita perlu memikirkan itu suatu hal yang perlu kita bereskan, sesuatu yang perlu kita pikirkan, dan cari tahu gimana caranya untuk kita lebih tenang. Karena mungkin aja ke waktu buat kita lebih tenang, tapi kalau kamu pikir-pikir lagi, apakah dia benar-benar menyembuhkan luka-luka lama kamu, atau waktu itu cuma menimbun aja, menumpuk luka-luka itu ke dalam diri kamu yang paling dasar, dan nanti ada satu momen yang buat kamu gak bisa nahan itu semua lagi, dan itu tiba-tiba meledak. Dan aku tahu kita semua gak pengen ada di momen meledak tiba-tiba itu, karena udah terlalu banyak menahan sesuatu. Jadi kenapa kita gak coba cari cara untuk gimana caranya biar hal ini gak meledak suatu waktu yang aku sendiri gak mau ada di fase itu atau di momen itu. And it called self-awareness. So if you're in your early 20s atau kamu di fase-fase remaja, menurut aku belajar self-awareness itu paling penting sih. Karena ketika kamu belajar self-awareness, kamu tuh gak cuma tahu apa yang baik buat diri kamu doang loh. Kamu tahu apa yang baik buat sekitar kamu tahu memposisikan diri, kayak kamu harusnya bagaimana dan lain-lain. Tapi ini bukan berarti kamu bersikap tidak enakan ya, enggak. Lebih ke kamu tahu memposisikan diri. Kamu suka di sini, kamu suka di sana. Kamu gak suka kalau ada orang begini, begitu. Kamu tahu kamu perlu memposisikan diri kamu dan menaruh diri kamu di mana, karena kamu tahu kamu suka tempat seperti apa dan lain-lain. Jadi orang di sekitar kamu juga nggak tiba-tiba kayak, ini dia kenapa sih suka tiba-tiba marah, diem sendiri, jutekin orang. Karena
kamu nggak ngerti sama emosional kamu sendiri, kamu nggak ngerti sama diri kamu. Kayak aku juga nggak tahu kenapa aku tiba-tiba suka marah, suka diemin orang-orang, dan ngerasa emosi aku itu tanggung jawab mereka semua. Jadi selain kita lebih mengenal diri kita sendiri dan mengerti diri kita sendiri, menurut aku self awareness itu sangat berpengaruh juga untuk bagaimana kita bersikap ke orang lain, ke sekitar. Jadi kayaknya kalau ada satu pertanyaan ke aku, kayak hal apa yang kamu pelajari di umur 20-an dan itu sangat merubah hidup kamu dan cara kamu melihat diri kamu sendiri, ya self awareness. Karena aku tahu dari situ apa yang aku suka, apa yang aku tidak suka, apa yang buat aku nyaman. Jadi aku tidak merepotkan orang lain kalau memang aku nggak suka dan nggak pengen ada di sana. Dan yang paling penting adalah aku tahu apa yang works buat aku dan aku lebih sadar gitu. Oh ternyata aku nggak cocok di sini. Aku lebih mudah untuk memundurkan diri. No, bukan mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri ke dari komunitas, bukan komunitas juga sih sebenarnya, lebih ke suatu tempat atau suatu momen, suatu apapun itu perkumpulan yang aku pikir kayaknya aku nggak suka deh di situ, aku nggak nyaman, ya udah aku nggak masuk ke sana. Aku tidak membiarkan diriku masuk ke sana dan ya tidak membiarkan orang-orang itu mengambil tanggung jawab atas mood aku, karena ternyata pas masuk ke sana aku nggak suka, jadi aku nggak mood. Aku tahu memposisikan diri, aku tahu boundaries yang aku pengen set untuk aku, untuk diri aku. Jadi self awareness is really important, like super important, especially for your early 20s. And back to topic tadi, ketika aku mulai sadar, okay, what am I gonna do? Karena aku nggak bisa nih nyalahin masa lalu aku atau nyalahin orang-orang yang pernah nyakitin aku nggak bisa terus-terusan menyalahkan keadaan kan. Aku harus do something about it kalau aku memang mau sembuh dan aku mau lebih enjoy sama diri aku sendiri. Dan itu yang nanti jadi pembeda antara aku ini memang korban, aku ini victim, dengan oke, aku yang pegang kendali atas mau jadi apa aku setelah semua yang terjadi. Jadi dari victim ke oke, aku punya kendali, terus aku mau ngapain, what am I gonna do. Dan sebenarnya dua-duanya valid buat dirasain, karena gimana pun perasaan kamu tuh selalu valid, apapun yang kamu rasain itu selalu valid. Tapi reaksi kamu terhadap perasaan itu yang nanti membuatnya valid atau tidak. Karena kalau udah dewasa kita tuh punya kesadaran, kita punya pilihan, jadi nggak bisa semena-mena kamu bersikap ke orang lain seenaknya kayak ya karena masa lalu gue, masa kecil gue kayak gini terus, diginiin sama orang tua gue nggak pernah dengar. Jadi kayak gue tuh nggak suka kalau lu punya kesibukan lu sendiri, nggak dengerin gue dan lain-lain. Ke temennya yang tiba-tiba punya urgency sendiri dan dia ngerasa kayak temennya nggak sayang dia lagi, nggak peduli sama pertemanan dia lagi, cuma karena temennya perlu do her stuff. You know, it's wrong kan? Ini sesuatu yang nggak beres berarti. Tapi lagi-lagi tadi seperti yang aku bilang, kayaknya memang fase itu tuh valid gitu untuk kita rasain, karena kayak untuk kita tahu pola ini tuh datang dari mana, semuanya tuh datangnya dari mana, akarnya dari mana, kita perlu nggak tahu, nggak, aku ngerasa kayak ini bagian dari prosesnya aja sih. Cuma ya yang membedakan tadi, kalau kamu terus-terusan jadi victim ya kamu nggak bisa maju ke depan. Tapi ketika kamu ngerubah cara pikir kamu atau ngerubah mindset kamu jadi oke, what am I gonna do, aku harus apa nih setelah semua yang terjadi atau setelah semua yang aku rasakan ini, aku harus apa, aku harus ngelakuin apa. Itu yang baru nanti bikin kamu maju ke depan, bikin kamu bangkit, bikin kamu berubah. Dan terus-terusan jadiin diri kamu victim di cerita itu nggak enak banget, karena kamu tidak punya kendali atas diri kamu, dan karena sebenarnya nyalahin masa lalu itu jebakan. Dan kenapa menurut aku menyalahkan masa lalu itu jebakan, aku pengen bahas ini lebih dalam karena aku ngerasa ini bagian yang paling sering bikin orang stuck, termasuk aku dulu. Ngerasa marah, sedih, kecewa sama apa yang terjadi di masa lalu kita, itu valid banget dan kita boleh banget ngerasain itu selama yang kita butuhin. Tapi ada bedanya antara merasakan dan menetap. Jadi gini, kalau kita terus-terusan menetap di posisi menyalahkan tanpa pernah gerak ke oke, terus sekarang aku mau apa, aku harus apa, kita jadinya ngasih kendali penuh atas hidup kita, atas diri kita sendiri, ke orang-orang yang pernah nyakitin kita, orang-orang di masa lalu kita, ke apapun yang terjadi di masa lalu kita, yang bahkan mungkin sekarang mereka udah nggak pernah mikirin itu lagi, tapi kita tetap masih di sana. Bukankah itu seperti ngasih kendali penuh ke masa lalu kita? Karena yang bikin aku paling sadar adalah ketika aku baca buku Closer to Love. Ini buku yang aku sering banget rekomendasiin ke teman-teman seumuran aku karena memang bukunya sebagus itu. Tapi kalau kamu mau baca buku ini, tips dari aku adalah baca di bagian-bagian yang kamu merasa lagi perlu aja, karena memang bukunya tebel dan aku rasa juga kita nggak perlu baca semuanya sih. Kamu lagi butuh apa ya udah kamu baca part-part itu, karena bukunya juga nggak nyambung, cerita yang nyambung gitu, jadi kamu bisa cari yang kamu perlu-perlu aja. Dan pokoknya di satu halaman dari buku itu tuh bilang kalau masa lalu kamu itu nggak boleh define masa depan kamu atau kehidupan
baru kamu. Jadi kayak masa lalu kamu itu nggak berhak bikin kamu jadi nggak bisa bahagia atau jadi apa ya, do your best in your life cuma karena masa lalu kamu yang menyakitkan itu terjadi karena orang-orang yang kamu sayang, entah itu keluarga kamu, orang yang kamu cinta dulu, temen deket kamu. Jadi mereka nggak berhak, atau masa lalu kita itu nggak berhak menyetop atau apa ya, menstop kita untuk bahagia, untuk do our best in life. Dan terus-terusan stuck di fase menyalahkan what if it shouldn't be ini, kita nggak, masa lalu kita nggak berhak dapet itu. Apapun yang pernah menyakitin kita nggak boleh define diri kita sekarang dan set limit kita. Jadi jangan biarin masa lalu kamu itu define diri kamu sekarang dan kedepannya. Karena kamu punya pilihan, kamu punya kesadaran sekarang apa yang baik buat kamu, apa yang bisa kamu lakukan. So pilih yang baik buat kamu dan do it. Actually, kalau masa lalu kamu bikin kamu merasa sulit untuk percaya sama diri kamu sendiri karena kamu selalu direndahkan, selalu tidak pernah bisa punya opini kamu sendiri, dan learn about how to trust yourself more and more and more, about self confidence, about self love. Gimana caranya kamu mempercayai diri kamu dan menyayangi diri kamu seutuhnya, sepenuhnya. Even kamu nanti salah, even pilihan kamu itu bukan pilihan yang terbaik, atau kalau masa lalu kamu dulu bikin kamu susah percaya about love, entah itu di friendship, karena pertemanan kamu dulu sangat-sangat toxic, atau in your relationship kamu jadi nggak bisa percaya sama laki-laki karena kamu merasa, atau perempuan karena kamu dulu pernah dikhianati dan lain-lain. Guys, love is abundance, love is everywhere, and love is infinity. Love is, love itu selalu ada, dan menurut aku kita tuh selalu bisa berharap dan selalu bisa berdoa selama kita merasa apa ya, selama kita melihat dunia itu selalu ada kok orang yang baik untuk kita, ya kita akan dapet itu. That's what I believe. Tapi kalau kamu beda kepercayaan dengan aku, ya it's okay. Aku nggak memaksa, tapi aku selalu percaya love is everywhere, dan aku merasa selalu ada orang baik buat aku, and I deserve that. Aku pernah baca soal ini, kalau terus-terusan nyalahin masa lalu kamu itu sama aja kayak kamu minum racun sambil berharap orang lain yang sakit. Gak masuk akal kan, karena yang sakit bakal diri kamu sendiri lah. Kamu yang minum racun itu, orang yang nyakitin kamu dulu, orang-orang di masa lalu kamu. Kalaupun mereka gak pernah minta maaf, mereka gak pernah sadar, hidup mereka tuh jalan terus. Dan kamu yang stuck kalau kamu terus-terusan nyalahin masa lalu dan keadaan. Mereka bahagia-bahagia aja sama hidupnya, bahkan bisa jadi mereka hidup seperti biasa aja tanpa beban. Itu bisa juga. Dan kamu dan kita, kalau kita terus-terusan nyalahin keadaan dan stuck di masa lalu, ya kita cuma pegang erat luka itu doang tanpa proses, nggak akan kemana-mana. Dan ini bukan berarti prosesnya harus instan dan harus cepet-cepet, enggak juga sih. Buat aku prosesnya sedikit lama, nggak lama-lama juga, karena aku percaya dan aku belajar ini dari mama aku. Memaafkan itu gratis dan apa ya, it's the easiest thing to do. Aku tahu buat beberapa orang itu mungkin enggak karena lukanya sangat dalam, tapi buat apapun yang terjadi di hidup aku dan di masa lalu aku selalu percaya dan selalu bisa memaafkan itu sedikit lebih cepat, karena aku belajar itu dari mama. I learn about that. I learn a lot about that from my mom, karena menurut mama maafin itu sama dengan melepaskan diri kita sendiri dari luka-luka dan ya ketidaknyamanan. Jadi why not? I love her so much. Tapi ya tadi bukan berarti aku juga udah selesai sama semua hal. Aku masih menjalani prosesnya untuk beberapa hal, untuk beberapa sisi dari diri aku yang aku pengen nih, kayaknya aku bisa lebih baik di cara aku merespon sesuatu, cara aku bersikap dan lain-lain. Kayaknya ada yang lebih baik. So jadi aku juga masih di prosesnya, tapi minimal aku udah geser lah dari posisi victim atau korban jadi lebih ke oke, aku punya kendali, and so what am I gonna do? Karena kalau aku nungguin mereka untuk minta maaf kayaknya nggak mungkin, dan walaupun mungkin ngapain juga gitu nungguin mereka, karena kalau nungguin mereka minta maaf juga kayak ngapain, itu sama aja aku ngasih kendali atas diri aku ke mereka. So I don't want that happen. Jadi ya aku pilih untuk menyelesaikan apapun atau melakukan apapun yang bisa aku lakukan sekarang to make it better. Aku yang akan proses ini buat diri aku sendiri, buat hidup yang aku pengen jalanin. Titik. Biar gak kelihatan cuma teori doang, aku mau share beberapa versi personal yang akhirnya bikin aku ngerasa kenapa aku butuh proses ini juga ternyata. Jadi aku ini orangnya easily annoy banget, parah. Kayak hal-hal kecil yang seharusnya aku gak sebel segitunya atau aku gak marah segitunya, tapi aku bisa marah gitu banget, lebih dari seharusnya. Kayak untuk hal kecil yang
nggak memerlukan aku marah, aku bisa marah. Dan waktu aku coba mundur sebentar, waktu aku coba untuk mengenal diri aku dan refleksi, aku jadi ingat lagi momen-momen waktu aku SD dimana aku sering banget dijailin cuma karena kulit aku tan, atau orang-orang nyebutnya sawo matang dan berbulu. Aku juga inget aku pernah ditonjok dadanya. Iya, literally ditonjok. Itu ditonjok bukan dipukul. Kalau dipukul kayak ini ditonjok sama cowok. Itu SD kelas berapa ya? Kelas 4 atau 3 kayaknya. Karena aku marah, aku diledekin kayak monyet. Terus kayak dia nggak terima aku marah, terus aku ditonjok. Aku nggak ngerti kenapa anak kecil bisa sejahat itu. Dan ya aku masih ingat kamu, aku masih ingat muka kamu, aku masih ingat nama kamu. But yeah, I deal with it because I'm an adult. I need to fix it and I need to deal with it. So mind you. And ya ternyata nggak cuma itu, setelah aku ingat-ingat lagi, ternyata aku juga sering banget dapat komentar-komentar dari orang dewasa tentang, kok kamu nggak secantik mamahnya ya, kok kamu nggak seputih mamahnya, kok like why like what's wrong with my skin tone, what's wrong with I'm being tan, I'm being ireng, you name it. Dan aku dengar itu bertahun-tahun, berkali-kali, jadi ya itu ketanam banget. Makanya aku dari situ tahu why I'm easily annoyed, because everyone is so rude. Aku jadi grow up insecure banget sama diri aku sendiri, apalagi sama warna kulit aku. Dan aku juga sadar aku punya beberapa ketakutan lain yang itu juga muncul karena momen-momen waktu aku kecil. Ya mungkin gak akan aku ceritain di sini, tapi intinya itu ternyata nempel banget ke aku sampai aku dewasa. Dan tentunya keluar dalam bentuk yang berbeda ya. Mungkin aku jadi takut kenapa, aku takut gimana, aku takut apa, aku apa. Ya pokoknya dalam bentuk berbeda deh, dan aku sadar oh ternyata penyebabnya itu. Tapi ini juga bukan karena aku kayak ini kayaknya karena ini aku belajar, oh ternyata pas aku baca-baca di Medium atau di Substack atau di artikel-artikel di Google banyak banget, tapi aku lebih sering baca di Medium atau di Substack. Aku biasanya sadar kalau aku lagi baca-baca buku tentang self development, self improvement, atau aku lagi baca buku bukunya kayak tadi yang sempat aku mention, Closer to Love, itu juga bikin aku sadar beberapa hal kayak aku nggak bisa define diri aku atas masa lalu aku atau dari masa lalu aku ya aku sekarang gitu. Jadi penting banget baca. Kalau kamu masih susah banget baca, aku ngerti nggak bisa langsung kayak disuruh baca satu buku terus bisa selesai gitu, mungkin enggak. Mulai aja dulu dari artikel-artikel kayak di Medium, di Substack, itu seru karena biasanya singkat dan isinya padat gitu, isinya daging, jadi kayak seru. Terus aku juga nggak langsung bisa nyambungin semua ini ya, kayak oh ternyata aku begini tuh karena ini, begini tuh karena ini, dan lain-lain. Enggak, ini juga datang dari tantaku, dari dia yang kadang menyadarkan aku atau bikin aku sadar tentang emosi-emosi atau reaksi-reaksi aku terhadap sesuatu, tentang diri aku sendiri. Dia yang bantu aku sadar beberapa hal because I live with her now. Jadi aku sering banget ngobrol sama dia and spend time with her a lot. So ya, tantaku juga ambil peran sangat banyak atas self development aku ini, karena beberapa topik juga akhirnya datang dari conversation kita. Dan dari situ juga aku sadar teori ini tuh bukan cuma sekedar teori, reparenting ini tuh bukan cuma sekedar teori, ini beneran ternyata applicable buat hidup aku, buat aku. Karena aku akhirnya tahu gitu, semua insecurity aku, semua ketakutan aku itu bukan salah aku waktu kecil. Karena aku nggak bisa nyalahin keadaan terus-terusan, aku nggak bisa milih aku mau lahir dengan warna kulit apa, aku nggak bisa kontrol respon semua orang waktu itu. Tapi sekarang di titik ini aku yang pegang kendali mau ngapain sama semua residual dari itu semua. Nah, dari pengalaman aku belajar soal self awareness itu ada beberapa hal yang menurut aku cukup realistis buat kamu coba, dan aku kayaknya mungkin mau share di sini karena siapa tahu kamu memang mau coba dan memang bisa kamu coba ya, yang applicable dan bukan cuma teoretis doang. Karena memang aku lakukan dan works di aku, tapi kalau nggak works di kamu ya we are two different people. Jadi mungkin yang works di kamu juga nggak works di aku, yang works di aku juga nggak works di kamu. Aku cuma pengen share beberapa hal yang works di aku, dan kalau kamu mau ikutin silahkan, but I'm not here to teach you kayak ini kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, this is what you're gonna do, this is what you have to do. No, I'm just gonna share what I did and it works. Yang pertama, coba notice dulu pola-polanya. Kayak aku tadi, kayak aku notice, oh ternyata aku easily annoyed. Kenapa ya kira-kira? Aku cari tahu dulu nih apa akarnya, dimana kira-kira aku tuh easily annoyed dan lain-lain, waktu apa. Aku perhatiin nih reaksi-reaksi aku tuh seperti apa di momen-momen apa. Jadi coba belajar untuk lebih notice pola-polanya. Caranya ya menurut aku coba perhatiin diri kamu aja. Momen-momen apa yang bikin reaksi kamu itu muncul, reaksi yang kamu gak suka itu. Yang menurut kamu kayaknya berlebihan gak sih kalau aku react this much buat hal sekecil ini,
dan coba notice itu karena apa dan kenapa. Karena bisa jadi itu biasanya kalau ternyata kamu nggak berlebihan, ternyata kamu cuma lagi ke-trigger aja sama luka yang udah lama tertinggal di diri kamu. Terus yang kedua, coba ngobrol sama versi kecil diri kamu. Bayangin versi kamu yang masih kecil itu lagi ngerasain perasaan yang sama kayak apa yang kamu rasain sekarang. Terus tanya, apa sih yang sebenarnya dia butuhin? Apa sih yang kamu butuhin sekarang kalau kamu lagi merasa seperti ini gitu? Kayak, kamu mau aku ngapain misalnya kalau kamu lagi ngerasa seperti ini? Buat aku, ternyata aku butuh banget didengerin sama diri aku sendiri tentang apa yang aku mau, tentang apa yang aku suka. Aku butuh diyakinin kalau aku cukup apa adanya. Cukup apa adanya di sini tuh bukan berarti kayak kita nggak belajar jadi lebih baik dan jadi versi terbaik kita atau versi apa ya versi bestnya kita, enggak, bukan kayak gitu, tapi lebih ke ini loh, kita terlahir seperti ini, this is my skin tone, this is my looks, this is me as a person gitu. Bukan berarti kayak kita melimit diri kita untuk tidak bertumbuh karena kita harus suka apa adanya, kita enggak, lebih ke menerima kita terlahir seperti ini. Kalau ada yang memang bisa diperbaiki dan bisa kita kita upgrade, ya upgrade. Dan sebagai versi dewasa aku sekarang, aku coba kasih itu ke diri aku sendiri. Kayak aku ngerasa, oh ternyata aku butuh didengerin. Ya udah, ketika aku lagi merasakan sesuatu, aku coba dengerin dulu aja, aku coba merasakan perasaan aku dulu aja, karena itu yang aku butuhin. Oh ternyata aku sedih, oh ternyata ya udah. Pada akhirnya kan aku juga harus melakukan sesuatu, tapi ya nggak ada salahnya untuk mendengarkan dan menerima perasaan aku dulu kan. Dan yang ketiga, ubah cara kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Coba perhatiin kalau kamu salah, suara di kepala kamu tuh langsung kayak nyalahin atau kayak lebih supportive. Aku sendiri masih terus latihan soal ini karena kadang suara di kepala aku tuh tiba-tiba kayak super kritis kalau aku lagi melakukan kesalahan atau aku lagi melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang aku plan dan yang aku bayangkan. Ya, aku masih belajar a lot about this one. Karena kayak suka tiba-tiba, tuh kan harusnya kayak gini, harus tuh bla bla, dia langsung kayak put all the blame on me, padahal ya memang salah aku sih, salah siapa lagi kan, ini kan diri aku, cuma ya bisa ngasih lebih baik. Dan yang keempat, ini yang paling relate sama apa yang aku share tadi, coba mulai ambil tanggung jawab penuh atas penyembuhan diri kamu sendiri dan berpikir ya memang ini tanggung jawab kamu, karena jujur aja itu sangat mempermudah aku menjalani prosesnya. Jadi aku nggak lagi nunggu orang itu untuk minta maaf atau nunggu keadaan berubah, karena ya nggak akan berubah sampai aku merubahnya nggak sih. Aku lebih ke ya udah, what am I gonna do, dan aku ambil langkah kecil untuk melakukan itu, untuk melakukannya. Dan untuk satu hal ini, kamu bisa pergi ke profesional atau kamu merasa kamu punya orang-orang dewasa di sekitar kamu yang bisa diskusi tentang ini, tentang diri kamu, tentang apapun itu. Ya pergi ke mereka dulu, talk to them, and discuss about it. Jadi kalau kamu ngerasa luka kamu cukup berat mungkin atau cukup dalam, aku saranin please pergi ke profesional. Karena aku share ini dari pengalaman atau proses belajar aku pribadi, jadi nggak menggantikan proses terapi yang lebih dalam kalau kamu butuh itu. And maybe that's all guys. Kalau kamu relate sama video ini dan kamu suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bantu aku untuk capai 100.000 followers sampai Oktober atau sebelum Oktober, karena Oktober itu ulang tahun aku yang ke-22. So, can you help me? Can you help this girl? Did you willing to subscribe? And that's all. Bye.